Bab 7319. Ketika lonceng tahun baru berbunyi, saat itu baru pukul 9 malam di Maladewa. Untuk menciptakan suasana tahun baru yang lebih baik, Bernard Arnault menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak kembang api, yang ia bawa ke teluk dengan perahu untuk dinyalakan. Kembang api warna-warni membubung dari tepi pantai dan membumbung tinggi ke angkasa, meledak di udara, memancarkan cahaya kembang api yang memukau, dan pada saat yang sama terpantul di tepi pantai yang berkilauan. Pemandangan laut dan langit yang indah sungguh memukau. Claire memandangi kembang api di tepi pantai di luar jendela dan bergumam tanpa sadar, sudah lama sekali aku tidak melihat kembang api seindah ini. Elaine Ma mengeluarkan ponselnya untuk memotret sambil menggerutu dan mendesah, siapa yang tidak bilang. Kota ini sudah dilarang membakar dan menyalakan kembang api selama bertahun-tahun. Aku hampir lupa apa itu kembang api. Sungguh indah, terutama saat begitu dekat, atau saat dinyalakan di laut. Pupil mata Jacob memantulkan kembang api yang telah menyusut berkali-kali lipat, dan kerutan di wajahnya dipenuhi riak-riak kebahagiaan. Ia tersenyum dan mendesah, waktu kecil dulu, hal favoritku adalah menyalakan petasan. Saat itu, keluarga kami berkecukupan dan punya sedikit uang. Saat tahun baru Imlek, aku selalu menghabiskan semua uang tahun baru untuk membeli berbagai macam petasan. Setiap hari, banyak anak mengejarku. Terkadang aku memberi mereka 1 atau 2 petasan untuk dihancurkan dan dilap, dan mereka sangat senang. Mereka juga mencalonkanku sebagai panglima tertinggi mereka. Elaine Ma tidak mengerti nostalgia dan emosinya, dan hanya menggodanya dengan sinis, "Cek, dengan Christopher Wilson di sini, apa kau masih bisa jadi panglima tertinggi? Kalau begitu, panglima tertinggi pasti kakakmu, kan?" Jacob melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Bukan itu maksudnya, kau tidak mengerti. Kita berbeda usia, dan kita tidak berada di tim yang sama. Dia panglima tertinggi di timnya, dan aku panglima tertinggi di timku." Elaine Ma sedang makan biji melon dan bertanya sambil tersenyum, "Dengan ide kecil saudaramu, apakah mereka sudah berpikir untuk merekrut timmu?" Jacob menepuk pahanya dan berkata, "Hei, kau benar. Dia selalu ingin merekrutku ke timnya, tapi aku tidak setuju. Aku dipukuli olehnya karena ini. Akan kukatakan apa yang kukatakan." Elaine Ma mendengus, Christopher Wilson memang pengecut sejak kecil. Dia selalu ingin memanfaatkan orang lain. Jacob mengangguk dan mendesah, "Dia dimanja oleh ibuku sejak kecil. Dia menginginkan segalanya, entah itu miliknya atau bukan." Elaine Ma bertanya dengan rasa ingin tahu, "Wah, aneh. Semua orang di keluarga menyayangi adikmu, jadi kenapa ibumu lebih menyayangi kakakmu yang tertua?" Jacob tersenyum pahit dan berkata, "Aku tidak pernah sepenurut kakakku sejak kecil. Kakakku lebih pintar dariku dan bisa menyenangkan ibuku. Lagi pula, di keluarga ini, tidak ada yang bisa memperlakukan semua orang sama rata. Jika satu sisi sedikit lebih tinggi, sisi ini sedikit lebih rendah, itu wajar." Elaine Ma sengaja menggodanya, "Adikmu nakal sejak kecil, dan kamu pengecut sejak kecil. Kalian berdua saling melengkapi." Jacob tidak menghiraukan godaannya, tetapi tiba-tiba berkata dengan sedikit penyesalan, "Hei, aku tidak tahu bagaimana mereka menghabiskan tahun baru dan bagaimana mereka menghabiskannya." Elaine Ma sedikit marah, "Oh, kamu masih memikirkannya sekarang. Kamu benar-benar punya waktu. Bagaimana bisa kau berkata begitu?" Gumam Jacob dengan suara teredam, "Lagi pula kita kan saudara-saudara. Meski tak ada kontak, aku tetap merindukannya. Horiah memang sempat menghasilkan uang beberapa waktu lalu, tapi sekarang dia tidak punya penghasilan karena kau yang membuat masalah." Elaine Ma berkata dengan nada tidak yakin, "Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya melakukan hal-hal curang itu? Aku berkontribusi pada masyarakat dengan mengungkapnya." Jacob menghela napas, 9 dari 10 selebritas internet adalah penipu, jadi dia tidak penting. Jika dia menghasilkan uang, ibuku bisa hidup nyaman selama beberapa hari. Elaine Ma mendengus dingin, "Dia
Masih ingin hidup bahagia. Tuhan masih ragu dan belum menerimanya, itu sudah murah untuknya. Seharusnya dia sudah mati sejak lama. Seharusnya saat ayahmu pergi, dia membawanya pergi bersamanya. Jacob sedikit marah, dan berkata dengan wajah merah, ibuku sudah tua, berapa hari lagi dia bisa hidup? Tidak bisakah kau lebih sopan? Saat itu, Claire merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Ia tak bisa berhenti memikirkan ibu Charlie, Margaret Ann, seorang wanita luar biasa yang banyak ditulis orang Tiongkok dalam buku dan biografinya. Lalu ia menatap ibunya sendiri. Meskipun ia tidak membencinya, sejak mengetahui identitas asli Charlie, ia tak bisa berhenti membandingkan dirinya dengan ibunya. Rasa malu yang tak terlukiskan membuat Claire merasakan kelopak matanya terbakar. Ia menatap Elaine Ma dan tak kuasa menahan desahan, Bu, sudah hampir cukup. Kita sudah lama berpisah dengan nenek dan paman. Dendam apa yang ibu miliki sampai-sampai ibu begitu membenci mereka? Ibu masih ingin mengutuk mereka sampai mati di hari tahun baru. Elaine Ma tidak tahu bahwa kondisi putrinya saat ini berbeda dari sebelumnya. Ia mengira putrinya hanya mengomel seperti biasa dan tidak punya kekuatan untuk menyerang, jadi ia berkata dengan nada dingin dan meremehkan, apa salahnya aku mengutuknya sampai mati? Kukatakan saja, aku tidak membunuh nenek tua itu dengan tanganku sendiri, jadi aku sudah orang yang sangat baik. Jika itu orang lain, nenekmu pasti sudah mati berkali-kali. Mungkin salah satu edisi pernyataan hari ini akan menceritakan kisah pembunuhannya. Setelah itu, ia mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, sejujurnya, kakekmu adalah satu-satunya orang baik di keluarga Wilson. Beberapa tahun yang lalu, aku mengeluh tentang dia yang memaksakan menantu yang baik padamu. Sekarang aku mengerti bahwa dia seharusnya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kalau tidak, kita tidak akan hidup sejahtera. Logikanya, dia seharusnya hidup beberapa tahun lagi agar nenekmu meninggal lebih awal. Aduh, memang benar orang baik tidak berumur panjang, tetapi orang jahat berumur 1000 tahun. Elaine Ma selalu suka menunjukkan kefasihannya, dan curahan hatinya yang tak terkendali akan memberinya rasa senang yang mendalam. Selama bertahun-tahun, ketika ia dirundung di luar, ia pada dasarnya mengandalkan curahan hatinya di rumah untuk menebus emosinya. Kadangkala, seseorang mungkin mengembangkan mentalitas untuk sengaja menentang orang lain. Contohnya, sekarang, dia hanya dengan santai mengejek Nyonya Tua Wilson, tetapi Jacob dan Claire seolah menyalahkannya, jadi dia tidak bisa menahan amarahnya, jadi dia berpikir, oh, aku baru saja mengutuk orang tua itu sebentar, dan kalian berdua berani melawanku, jadi aku akan mengutukmu sampai mati. Saat emosinya memuncak, ia berbicara bagai senapan mesin, meluapkan amarahnya tanpa henti, sialan. Nenek tua itu sudah sering menindasku selama bertahun-tahun, dan nenek tua sialan itulah yang mematahkan kakiku. Kalau dia benar-benar mati suatu hari nanti, aku pasti akan membeli petasan seharga 20.000 yuan untuk merayakannya. Sekalipun dilarang di kota ini, aku tetap akan menyalakan petasan. Aku tetap akan menyalakan petasan sekalipun aku ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama beberapa hari. Aku hanya ingin nenek tua sialan itu tidak tenang bahkan setelah kematiannya. Claire yang biasanya penurut, tiba-tiba berdiri, menggebrak meja, dan berseru, cukup. Tindakan tiba-tiba ini tidak hanya membuat Jacob dan Elaine Ma takut, tetapi juga membuat takut banyak tamu di sekitar mereka. Claire kehilangan kendali atas emosinya. Tanpa mempedulikan tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya, ia berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Melihat ini, Charlie buru-buru mengikutinya, hanya untuk mendengar Elaine Ma berbicara dengan keras kepala dari belakang, anak ini, sikunya selalu ditekuk keluar, sama sekali tidak memihakku. Saat Claire bergegas keluar pintu, air matanya tak henti mengalir. Charlie menyusulnya dan melihatnya menangis. Ia segera bertanya dengan khawatir, istriku, ada apa? Claire menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala, tidak apa-apa, aku baik-baik saja.
Charlie menyadari ada yang tidak beres dan segera bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Ibu memang seperti ini. Sejujurnya, aku sudah terbiasa." "Seharusnya kamu sudah terbiasa lebih awal setelah bertahun-tahun." Claire tak kuasa menahan diri, dan ia pun menangis terseduh-seduh. "Aku tak ingin dia seperti ini seumur hidupnya. Aku hanya ingin dia sedikit membaik, menjadi sedikit lebih baik, dan tak putus asa. Kenapa dia tak bisa begitu? Dia sudah seperti ini selama hampir 30 tahun, dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dia telah menderita begitu banyak kehilangan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah benar-benar belajar dari pengalamannya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memperbaiki kesalahan dan masalahnya. Dia selalu menyalahkan orang lain dan selalu berpikir bahwa orang lain telah mengecewakannya. Kau tahu satu-satunya kemajuan yang kulihat darinya selama bertahun-tahun." Charlie menggelengkan kepalanya dengan canggung dan bertanya, "Ada apa?" Claire menangis dan berteriak, "Ini semua karena sikapnya terhadapmu. Selama bertahun-tahun, satu-satunya yang dia perbaiki adalah sikapnya terhadapmu. Selebihnya, sama sekali tidak ada perubahan atau perbaikan." Charlie menghiburnya, "Meskipun kamu hanya melihat sedikit kemajuan, setidaknya itu kemajuan. Jadi, kamu tidak bisa sepenuhnya menyangkal bahwa dia tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun ini, kan?" Claire menangis terseduh-seduh, "Ya, memang ada sedikit kemajuan, tapi aku tahu, bukan dia yang membaik. Kamulah yang membaik." Sambil berbicara, ia mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan mata merah. Air mata tak henti-hentinya mengalir, dan ia tersedak lalu berkata, "Itu karena kemampuanmu semakin kuat, jaringan pertemananmu semakin luas, dan penghasilanmu semakin bertambah, jadi dia memanggilmu menantu yang baik dan tak lagi berani mengejek dan menghinamu seperti dulu. Pada akhirnya, dia tetaplah dirinya yang dulu, yang tak pernah berubah." Pada saat ini, emosi Claire benar-benar hancur. Ia berjongkok di tanah, membenamkan wajahnya di antara kedua lengannya, menangis sejadi-jadinya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Charlie tidak mengerti. Dia selalu merasa Claire seharusnya tidak terlalu sensitif. Kata orang, terlalu banyak kutu tidak akan gatal. Dia telah digigit Elaine Ma selama 5 atau 6 tahun dan telah sepenuhnya kebal terhadap gigitannya. Mengapa Claire tiba-tiba kehilangan akal sehatnya setelah tinggal bersamanya selama 30 tahun? Jadi dia berspekulasi bahwa jelas ada yang salah dengan kondisi Claire, dan hilangnya kendali yang tiba-tiba itu tampaknya tidak sepenuhnya berkaitan dengan Elaine Ma. Tetapi dia tidak dapat mengetahui apa alasannya. Beberapa hal dalam hidup memang seperti ini, seperti soal matematika yang salah satu kuncinya hilang. Anda tahu ada yang salah, tetapi Anda tidak tahu apa yang salah, dan Anda tidak bisa menebak solusi dan jawaban yang tepat. Penderitaan Claire merupakan gabungan berbagai hal, termasuk penindasan yang terakumulasi selama bertahun-tahun, penderitaan yang tak terkatakan, dan bahkan penderitaan yang tidak dapat ia ungkapkan kemanapun. Berpikir bahwa dia akan menghilang dari dunia Charlie dalam sebulan lagi, dia merasa semakin tersiksa. Pada saat ini, dia adalah orang yang paling kesepian di dunia.